Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Wandi di Bina Iman Khusus Anak. Kak Wandi percaya dimanapun kalian berada, kalian semua dalam penyertaan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang mengasihi teman. Nah adik-adik, siapa di antara kalian yang mau dikasihi oleh orang lain? Yang mau disayang oleh orang lain? Pasti semuanya mau. Tapi masalahnya adik-adik, tidak semua orang mau mengasihi temannya, mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, kita mau belajar firman Tuhan hari ini yang ditulis di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Jadi adik-adik, kita harus mengasihi teman kita, mengasihi orang lain sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah adik-adik, pertanyaannya sekarang, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Yang pertama, Dia menolong kehidupan kita, Dia menghibur kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Dia memberikan pekerjaan kepada orang tua kita sehingga kita bisa sekolah, bisa makan, bisa memiliki tempat tinggal. Dan yang paling penting adalah Yesus rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia mengampuni kita. Nah adik-adik, itulah bentuk kasih Tuhan Yesus kepada kita. Apalagi bentuk kasih Tuhan Yesus kepada kita? Dia mengasihi tanpa memilih-milih. Dia mengasihi bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, dan lain sebagainya. Dia mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Nah adik-adik, itulah bentuk kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kak Wandi mau kasih satu ilustrasi dulu ya. Di dalam suatu kelas ada pelajaran agama. Nah, waktu itu guru bertanya kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Gurunya bertanya, apa yang kalian tahu tentang kasih? Banyak dari siswa-siswa itu menjawab dan menjelaskan tentang apa itu kasih. Ada yang menjelaskan menggunakan bahasa Ibrani, ada yang menjelaskan menggunakan bahasa Yunani. Tetapi guru ini kemudian bertanya kepada satu orang siswa. Dan siswa itu tidak bisa menjelaskan tentang apa itu kasih. Tapi waktu proses belajar itu berlangsung, ada satu anak yang muntah. Luar biasanya adik-adik, anak yang tidak bisa menjelaskan tentang apa itu kasih langsung spontan menolong anak yang muntah tadi. Dan gurunya pun heran dan sangat-sangat bangga. Dan kemudian guru ini berkata kepada semua siswa di dalam kelas, kalian bisa menjelaskan tentang apa itu kasih, tapi kalian tidak bisa membuktikan apa itu kasih. Sedangkan anak yang menolong itu tidak bisa menjelaskan apa itu kasih, tapi dia membuktikan apa itu kasih. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita harus mau menolong teman kita. Kita harus mau berkorban untuk teman kita. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mau menolong kita, sudah mau menghibur kita, sudah mau membantu kita. Kita juga harus mau membuktikan kasih kita kepada orang lain. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus menolong orang lain tanpa harus memilih-milih. Kita harus mau berteman dengan orang-orang di sekeliling kita tanpa harus melihat dia gantengkah, dia cantikkah. Kita harus mau menolong mereka tanpa harus membeda-bedakan, tanpa harus memilih-milih. Bagaimana memilih-milih teman itu Kak Wandi? Contohnya, aku harus mau menolong dia karena dia cantik. Aku harus mau menolong dia karena dia ganteng. Aku harus mau menolong dia karena dia kaya. Nah itu tidak boleh. Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Tuhan Yesus mau kita mengasihi siapapun tanpa harus membeda-bedakan. Dan kasih itu harus kita buktikan lewat menolong teman kita, membantu teman kita. Jadi kasih itu tidak hanya cukup diketahui di dalam pikiran, harus dibuktikan lewat tindakan kita. Karena Tuhan Yesus pun telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.